Islam datang memuliakan anak perempuan dengan memberikan kemuliaan bagi siapa yang dianugerahi anak perempuan. Mengapa dimuliakan dan apa saja kemuliaannya? Simak videonya sampai tuntas. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Pada masa jahiliyah dulu, kelahiran anak laki-laki menjadi kebanggaan, sedang kelahiran anak perempuan dianggap aib. Padahal terlahir laki-laki atau perempuan adalah karunia Allah. Jangan sampai sikap kita yang kurang suka dengan kelahiran anak perempuan menjadikan istri kita merasa tertekan dan merasa bersalah. Karena sungguh ini adalah di luar batas kemampuan kaum Hawa. Apabila ada suami yang masih bersikap begitu, justru menunjukkan betapa picik cara berpikirnya. Bukankah wanita bagaikan ladang yang ditanami sehingga melahirkan apa yang ditanam? Seperti disebutkan Al-Baqarah ayat 223. Jadi laki-lakilah yang punya andil sangat besar tentang jenis kelamin anak-anak yang terlahir dari istrinya. Penelitian menunjukkan sperma laki-laki mengandung kromosom X dan Y, sementara sel telur perempuan mengandung kromosom X saja. Untuk terjadinya anak laki-laki diperlukan pasangan kromosom X dan Y, sementara untuk anak perempuan hanya kromosom X dan X. Jenis sperma X dan Y dapat diidentifikasi dengan melihat ciri-ciri tertentu. Sperma X berukuran lebih besar dan mempunyai daya hidup lebih lama, 5 hingga 6 hari, namun bergerak lebih lambat. Sementara sperma Y berukuran lebih kecil dan cepat mati, namun bergerak lebih cepat. Bisa jadi ketika terjadi proses pembuahan, sperma Y yang berkarakteristik tidak tahan lama mati dahulu. Sehingga kromosom X lah yang membuahi sel telur yang berkromosom X, maka dengan izin Allah terjadilah anak perempuan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang, manusia bisa mengkondisikan dan melakukan program tertentu bila menginginkan jenis kelamin tertentu. Misal dengan melakukan diet makanan tertentu untuk bisa melahirkan anak laki-laki. Demikian pula sebaliknya, diet makanan tertentu untuk anak perempuan, atau dengan melakukan pengkondisian dan perlakuan khusus dengan mempelajari karakteristik kromosom X dan Y, sehingga apa yang menjadi harapan kita akan jenis kelamin tertentu pada anak kita akan terwujud. Setinggi atau secanggih apapun metode dan teknologi ilmu manusia, tetap Allah lah yang menjadi penentu apakah anak kita terlahir perempuan ataupun laki-laki. Yang terpenting dipersiapkan adalah sikap mental untuk dengan ikhlas menerima apapun yang menjadi takdir kita dan selalu membangun prasangka baik kepada Allah. Apapun yang dikaruniakan Allah adalah rezeki terbaik yang diberikan kepada kita. Tapi bila dalam diri kita tetap masih ada rasa kecewa, bila anak yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, hati-hatilah. Karena sikap ini secara tidak langsung menunjukkan penolakan pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita bisa menjadi kufur nikmat atas rezeki yang telah dianugerahkan. Berapa banyak pasangan yang telah bertahun-tahun menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Segala macam usaha telah mereka lakukan, baik cara medis maupun non-medis. Tetapi tetap saja hasilnya jauh dari harapan. Sedangkan di antara kita ada yang begitu setengah hati ketika melihat kenyataan anak pertamanya terlahir perempuan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50 yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya.
dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ibnu Qayyim menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah memberitahukan bahwa anak adalah karunia dan pemberiannya. Cukuplah bagi seorang menghadapi murkanya bila membenci pemberiannya. Allah memulai dengan penyebutan anak-anak perempuan sebelum anak-anak laki-laki dengan tujuan pembelaan terhadap mereka, karena kedua orang tua berat atas kedudukannya. Janganlah bersedih jika mendapatkan anak perempuan. Sesungguhnya itu adalah anugerah dan pilihan Allah. Ingatlah Nabi kita Muhammad memiliki 4 orang putri. Soleh bin Ahmad berkata, apabila bapakku mendapatkan anak perempuan, dia mengatakan para nabi adalah bapak-bapak anak perempuan. Yakut bin Batan mengatakan, aku memiliki 7 anak perempuan. Setiap kali aku mendapatkan anak perempuan, aku bertamu ke rumah Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan kepadaku, wahai Abu Yusuf, para nabi adalah bapak-bapak anak perempuan. Perkataan inilah yang merasuk dalam pikiranku. Islam datang memuliakan anak perempuan dengan memberikan kemuliaan-kemuliaan bagi siapa yang dianugerahi anak perempuan. Bahkan ia bisa menjadi sebab surganya kita dan penghalang dari api neraka. Bahkan lagi, kita bisa bersama Rasulullah kelak bila kita masuk ke dalam jannah. Dalam catatannya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Memang merawat anak perempuan saat ini sangat berat. Dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian yang ekstra. Apalagi zaman sekarang yang dipenuhi dengan kerancuan antara subhat dan syahwat. Itu membuat siapapun akan merasa berat untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan syariat Islam. Hanya mempunyai anak perempuan saja, tidak dengan serta-merta kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana hadis di atas. Kesungguhan orang tua untuk mendidiknya lah yang bakal dinilai Allah. Mendidik mulai dari kecil hingga dewasa dengan nilai-nilai iman dan Islam. Mendidik untuk selalu menjaga keimanannya dengan kecintaan pada Allah dan sunnah Rasulnya. Juga menjaga akhlaknya dengan selalu menjaga kedekatannya dengan Al-Quran. Menjadikan rasa malu pada dirinya sebagai perhiasan untuk menjadikan dirinya sebagai muslimah sejati. Bukankah anak-anak perempuan yang berada dalam asuhan kita kelak akan menjadi ibu yang akan melahirkan generasi penerus Islam? Apabila mulai kecil kita sudah persiapkan mereka menjadi ibu ideologis bagi anak-anak mereka, sehingga dari tangan-tangan mereka terlahir pejuang-pejuang Islam yang mampu menegakkan peradaban Islam, maka sudah selayaknya Anda mendapatkan surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe.